Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Aini SPD, CGP angkatan 11 yang saat ini sedang mengajar di TK Salsabila Bale Endah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yayata Prijia, dan juga Ibu Guru TK Salsabila yang lain karena sudah menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Mungkin langsung saja, sekarang ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya apakah itu budaya positif? Ada yang tahu ibu-ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Tata tertib yang baik bisa. Nah, ini budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui dalam untuk bisa membentuk budaya positif. Ini dia, disiplin positif. Sebelumnya kita pernah membahas tentang disiplin positif. Ada yang tahu disiplin positif pengertiannya seperti apa? Seperti yang tertera di sini, disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dan dalam pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Biasanya disiplin positif itu motivasinya berupa motivasi intrinsik atau diri sendiri dan tidak dipengaruhi dari pihak luar ya. Ada yang bisa memberi contoh? Kegiatan sehari-hari anak itu mengerjakan suatu kegiatan dalam pembelajaran menulis. Jadi anak melakukan disiplin dalam kegiatan itu didasari dari motivasi dirinya sendiri, tidak ada pengaruh dari luar, tidak ada paksaan dari luar ya. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan segala sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah mungkin, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Kadang kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, ujian, wah, ya betul ya. Nah, di sini kita akan membahas konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Aturan yang harus dipatuhi. Ya. Betul. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang
dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul, Bu? Tapi salah kalau disiplin itu harus Ya. menerapkan itu dengan nanti apa yang kita lakukan. Jadi disiplin itu selama ini kita identik dengan ketidaknyamanan dan kepatuhan, ya. Ada juga yang menganggap disiplin itu sebagai hukuman. Betul, Ibu-ibu? Iya. Tapi depan pasti mentegas itu kali ya. Ya. Disiplin dengan aturan. Disiplin yang berasal dari diri sendiri, ya. Kapan nantinya? Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya apa, Bu? Kalau motivasi eksternal itu? Motivasi yang berasal dari luar, bisa mungkin perintah dari atasan, atau misalkan tuntutan dari orang tua, itu bisa berupa motivasi eksternal, ya. Kalau motivasi internalnya Dari diri sendiri. dari diri sendiri. Motivasi yang berasal dari kesadaran diri sendiri, ya, Bu, ya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nih, di antara 3 motivasi ini, kebanyakan yang kita lakukan selama ini seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Kebanyakannya itu nih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan dari kita melaksanakan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga yang melakukan disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang paling langka menurut saya. Karena kebanyakan orang selama ini melakukan disiplin karena 2 alasan ini. Sementara yang ini jarang dilakukan, ya. Gimana? Ya, capek teka pake. Ya. Ya, betul, harus ikhlas, ya. Karena berasal dari kalau misalkan kita disiplinnya berasal dari sendiri, pasti insya Allah ikhlas dalam menjalaninya. Dan itu termasuk ke motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada di sini lingkaran 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah hal-hal yang mendasari seseorang dalam melakukan sesuatu. Seperti yang dipaparkan, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasarnya. Biasanya ketika murid melakukan suatu pelanggaran atau suatu kesalahan itu, ini yang mendasarinya ini 5 kebutuhan dasar ini. Misalkan ketika ada anak yang melanggar aturan, misalkan mengambil makanan temannya, ada yang tahu hal yang mendasarinya apa atau kebutuhan apa yang belum dia penuhi. Misalkan dia mengambil makanan temannya, terus temannya menangis, nah apa yang mendasarinya? Kebutuhan apa yang mendasari anak itu mengambil makanan temannya? Ya. Ada yang makanannya Bisa dari kesenangan atau bertahan hidup mungkin karena dia lapar, jadi mengambil makanan temannya, atau mungkin bisa juga kesenangan ya, karena dia senang mengambil milik orang lain. Bisa juga kasih sayang orang tuanya. Ya, bisa juga karena dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup atau tidak dibekali mungkin oleh orang tuanya sehingga mengambil makanan temannya. Bisa. karena tidak terdia bebas mengambil Iya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya. Melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol, D.L. William Glasser dan Diane Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Bu anak ilmu seperti PMM ya? Tunggu, ada di PMM. Kan waktu itu kita pernah ya isinya. pernah ngisi ya. Kelima posisi kontrol yang umum tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berikut ini uraian 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin di sekolah. Nah, ini. Ini juga ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini di sini ada motivasi dan ini motivasi eksternal. Kelihatan, Bu? Sama pisangnya. Sama pisang di PMM. Nah, ini ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi eksternal itu motivasi biasanya berasal dari luar. Kalau motivasi intrinsik adalah berasal dari kemauan kita, berasal dari kesadaran kita sendiri. Nah, ini perilaku kontrol negatif. Di sini ada 2 peran atau 2 posisi kontrol yang dianggap negatif. Salah satunya penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini kenapa disebutkan menjadi perilaku kontrol negatif? Karena emang caranya itu seperti yang tertera di sini, dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Itu kan identik dengan perbuatan-perbuatan yang negatif ya, Bu. Nah, yang diucapkan misalkan contohnya ini nih, penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik. Dia memperlakukan murid itu dengan ancaman ya, dengan mengancam, sehingga murid itu ketika melakukan disiplin bukan karena kesadaran sendiri tapi karena takut, karena terpaksa. Nah, ada juga yang orang membuat merasa bersalah. Dia berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Biasanya pembuat orang merasa bersalah ini menggunakan kata-kata yang lembut, tetapi jadi ke anaknya itu membuat anak itu merasa bersalah karena setelah melakukan kesalahan. Nah, ini perilaku kontrol positif, teman dan pemantau. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi dia memperlakukan murid itu sebagai teman. Misalkan yang diucapkan gurunya ketika dia melakukan kontrol sebagai teman,
lakukan untuk bapak dan ibu, atau yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu berarti nanti ke anaknya bagaimana, Bu? Mohon maaf, jadinya pemerintahnya dikasih dulu. Ya, jadi Mohon maaf, nanti nggak siapa yang tidak membantu Bu guru ya guru itu nanti tidak akan ada apa ya, sambil menyangkut. tidak punya, bukan wibawa. Jadi mungkin si anak tidak akan merasa segan kepada ibu gurunya kalau begitu. Ya, harga diri kalau takut. Kalau pemantau, dia menghitung dan mengukur, menerapkan aturan dan konsekuensi ya. Jadi kalau pemantau itu dia menerapkan aturan, dan kalau tidak melakukan aturan ini, dia punya konsekuensi yang harus dipatuhi oleh muridnya. Misalkan apa peraturannya, atau apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan atau apa yang terjadi sekarang, itu sebagai pemantau ya. Nah yang ini yang terakhir sebagai manajer. Manajer itu masuknya ke kontrol diri ya, tidak positif tapi juga tidak negatif. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Nah ini apa yang kita yakini. Jadi ketika murid berbuat salah itu tidak langsung menjudge atau menghardik atau menghukum, tapi bertanya dulu kenapa dia melakukan hal itu atau apa alasan dia melakukan kesalahan. Misalnya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Nah ini juga bisa. Kalau kamu meyakininya, akankah kamu memperbaikinya? Ada juga yang bertanya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah ini, ya ini sebagai manajer pemantau. iya, ini peran guru, 5 posisi kontrol guru. Kan ada yang hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang selama ini sering kita perankan ya di sekolah. Nih, ini yang di atas ini tabel yang menerangkan tentang ini perbuatan guru. Terus yang tabel kedua ini perkataan yang guru lontarkan kepada anak. Nah, ya, ini hasilnya. Untuk penghukum, hasilnya itu anak jadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Dan untuk pembuat orang merasa bersalah, hasilnya itu anak jadi menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong karena dia tidak mau tidak mau ketahuan kalau dia itu bersalah gitu. Jadi menyembunyikan kesalahannya itu dengan menyangkal, dengan berbohong. Kalau ya, bisa melempar batu sembunyi tangan ya, atau menyalahkan temannya. Kalau posisi teman, hasilnya itu dia akan menjadi ketergantungan kepada guru tersebut karena dia merasa punya tempat berlindung di sekolah karena si gurunya itu memperlakukan dia sebagai teman, sehingga ketika melakukan kesalahan itu dia akan mengadu atau berlindung kepada gurunya sendiri karena Pak Guru ini mah baik sama aku, jadi kalau berusaha tidak akan dihukum, mungkin gitu ya anggapan si murid. Nah kalau ini pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau ada guru dia disiplin, kalau tidak ada berbuat seenaknya atau semena-mena. Nah ada satu posisi yang menjadi yang terbaik menurut saya, yaitu posisi sebagai manajer. Karena hasilnya di sini dia menguatkan watak dan karakter murid. Nah ini uraiannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah misalkan ini nih kata-kata yang terucap dari bu guru atau dari guru yang berperan sebagai ini ya pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau misalkan
ibu sedih karena kamu melakukan kesalahan tersebut. Jadi mungkin nanti si anaknya akan merasa bersalah karena ucapan bu gurunya ini. Terus yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nih, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau misalkan ayo bapak bantu nanti pekerjaan kamu akan menjadi ringan, misalkan begitu ya kalau teman. Nah, ini pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yang biasanya seperti ini nih. Peraturannya apa misalkan, atau apa yang telah kamu lakukan. Jadi dia terkesan apa ya, mengawasi gitu perilaku muridnya. Nah ini nih, posisi manajer, posisi yang paling diyakini bisa menguatkan karakter anak atau karakter murid. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah ini kembali nanti ke keyakinan kelas, nanti akan kita bahas. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi posisi manajer itu posisi yang akan menguatkan karakter murid, sehingga ketika murid melakukan kesalahan itu dia tidak akan merasa dipojokkan atau disalahkan karena kesalahannya itu. Sebelum lanjut kita ice breaking dulu, ibu bisa ngantuk. Kita senam dulu sebentar ya. Kita senam dulu. Gimana? Kita yang ini aja ya.
Enggak, bagi dong, bagi apa itu? Ya, bisa dilanjut ibu-ibu. Nah, ini di sini adalah konsep yang harus kita ketahui juga tentang atau di dalam budaya positif ya. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ada yang tahu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu bagaimana ya? Kalau hukuman ini kalau melakukan sesuatu, anak itu melakukan kesalahan, kasih hukuman. Ya, anak melakukan suatu kesalahan dan mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi, kalau melakukan hukuman, konsekuensinya anak itu harus ada perjanjian. Ya, kalau konsekuensi biasanya ada perjanjian dulu. Jika tidak melakukan perjanjian itu harus ada konsekuensi. Nah, ini yang akan kita bahas di sini yaitu restitusi ya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dian Gosen ya, tahun 2004 yang ada di PMM. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi restitusi itu kembali ke diri kita sendiri, ingin jadi seperti apa saya ini gitu. Terus ingin diperlakukan seperti apa saya oleh orang lain. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya, dan bila berbeda, di mana perbedaannya? Di bawah ini akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk itu sendiri. Nah, ini ada identitas gagal pada murid, ada identitas sukses ya. Hukuman. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi ya. Jadi kalau hukuman itu identik dengan rasa sakit ketika ya nyeri hati, sakit hati ya. Biasanya hukuman itu ketika melakukan kesalahan, misalkan kita dihukum oleh guru atau mungkin oleh orang tua. Ya, ngeteli kalau kata orang Sunda ya. Jadi menyakitkan kalau dihukum itu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi atas apa yang telah kita langgar. Biasanya ada perjanjian dulu sebelum. Ya, biasanya ada persetujuan kedua belah pihak. Nah, kemudian dilanggar, maka ada konsekuensi. Ya. Kalau restitusi ini merupakan pilihan. Jadi kalau restitusi itu ya pilihan yang ada pada anak, yang pada murid atau guru ya. Nah, ini hukuman biasanya tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu panjang. Biasanya anak itu akan terus teringat ketika mendapat hukuman, bahkan ketika masih SD misalkan pernah dihukum sama gurunya, biasanya akan terekam di memori sampai dewasa. Tuh. Ya, ada yang masih ingat sampai sekarang ya, bahkan setelah ibu. Kenapa cenah
jampe terbang jampe aku Ada itu kakak ipar dulu ya waktu di TK. Galaknya sama Di daun cara karena tidak di apa? Tidak dipotong. Tidak dipotong kuku. Nah sampai saat di pagi spidol itu Spidolnya di di silang. sore. Nah sampai sekarang dia udah beres kuliah. Saya ingat dulu sama Bu Elis saya sakit hati di itu sampai hari ini. Makanya jangan pernah sekali-kali kan. Jangan pernah sekali-kali menghukum anak. Apalagi kita mengajar di jenjang TK ya ibu-ibu ya. Memori kan Iya. aku kapur menyimpan memori kan Ya, memorinya panjang. Iya. Kalau agama, lamun yang itu terus Ada kubang hapus ya bu. iya aku lamaknya ada kuih kayaknya berubah kalau itu karunya boleh potong gitu. Iya. Tetapi si anak itu sebenarnya Akan terus teringat sampai dewasa ya bu ya. Tapi kalau dulu mah menginginkan hukuman kayak gitu teh Ya, ada sama kebebasan kayak- kita, tapi buat kita tanggapan. belajar lebih giat lagi. Saya tuh buku digituin deh, belajar harus giat lagi. Ya. Tapi Tapi ya. tidak bisa. Gitu. Berarti dia belajar giat itu karena takut dihukum ya, bukan karena kesadaran diri sendiri. Ya. Nih, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu pendek ya. Kalau hukuman itu jangka waktunya panjang, kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika murid melakukan kesalahan itu dia tidak dihakimi secara sepihak oleh guru, tapi ditanya alasannya apa, terus kebutuhan dasar apa yang sebenarnya sedang dia penuhi dengan melakukan kesalahan itu. Jadi mungkin dengan restitusi itu Istilahnya tahu. Iya. Iya. Jadi kayak negosiasi gitu ketika melakukan kesalahan itu tidak di ini ya. Tidak dijadikan tersangka mungkin. tapi mendingan restitusi ya Ya, yang baik itu restitusi. Kita kan sekarang sedang yang akan dijalankan atau dipahami di sini adalah proses restitusi. Nah, di hukuman korban itu mendapat keadilan, sedangkan di konsekuensi korban bisa diabaikan dan di restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi kalau di restitusi itu misalkan ada si korban yang korban akibat dari perbuatan salah temannya itu akan mendapatkan ganti semacam apa ya ganti itu kalau misalkan ada temannya yang diambil makanannya. Nah kan bisa ditanya kenapa makanannya misalkan diambil. Terus ketika nanti si anaknya ditanya apa yang bisa kamu lakukan misalkan untuk untuk memperbaiki kesalahan kamu, dia kan mungkin si murid akan berpikir ya apa nih yang harus saya lakukan untuk untuk menebus kesalahan saya. Bisa saja besoknya dia membawa makanan yang sama untuk diberikan kepada temannya yang dia mengambil makanan yang mungkin seperti itu ya bu ya. Ya. Kalau diganti sama anak lain, kalau sama orang tua mah biasanya dia anak itu ngambil sama anak itu. Terus diganti sama orang tuanya tuh biasanya anak itu tuh udah diganti sama orang tuanya tuh. Ya, sebagainya. ada yang gitu juga ya, tapi kalau misalkan alangkah baiknya kalau kita langsung ke anaknya ya, jadi diawali harus dengan berdialog dulu. Iya. Ya itu kan segitiga restitusi nanti kita bahas. Ya. Nah ini di hukuman itu murid akan merasa tersakiti atau anak akan merasa tersakiti. Sedangkan di konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Ya beda, apa bedanya bu tersakiti dan tidak nyaman? Trauma tidak nyaman mah rada sedikit ini ya. Tidak nyaman mah tidak nyaman dengan orang ini dalam tidak nyaman jadi tidak mendekati. tersakiti mah Bagus, udah dilaksanakan udah merasakan tersakiti mah tidak nyaman mah Sering biasanya kita bilang di dulunya. lingkungan kita kan tidak nyaman gitu seperti katanya Tidak nyaman. tidak nyaman seperti di lingkungan kan Sebenarnya bukan itu. Gak enak gitu rasanya. Ya, gak enak Itu rasanya. yang biasa didekatin gitu. Ya. Nah, kalau di restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Karena dia mungkin ketika melakukan kesalahan itu tidak disalahkan, justru diberi motivasi bagaimana cara memperbaiki kesalahan dia untuk ke depannya. Nah, ini
panjang ya Bu, banyak sekali, kalau dibahas tidak akan Selesai. selesai atau tidak akan cukup dengan waktu yang sedikit. Nah, nah ini dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya Bu, ada yang tahu? Jadi ketika mendapatkan penghargaan itu sebetulnya kita lagi dihukum. Kenapa dihukum? Nah ini nih, saat kita berulang kali menyediakan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Nah ini Alficon wawancara ASCD ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman ada cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika kita mendapatkan penghargaan itu sebetulnya kita sedang dihukum menurut Alficon. Sebetulnya penghargaan yang sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Tapi kalau kita masih riut ke anak-anak, Ya, sekarang itu di kurikulum Merdeka kita sebetulnya sudah tidak boleh ya Bu memberikan reward kepada anak itu. Sudah bukan dilarang, tapi alangkah baiknya tidak dilakukan memberikan reward kepada anak. Karena itu akan menimbulkan anak itu malas. kan mengerjakan ayah dia. Ya, ada yang sengaja melakukan, aku mah udah nggak mau hadiah, aku mah nggak mau bintang, biarin aja nggak belajar juga. Ada yang gitu kan. Jadi ketika anak melakukan perbuatan atau disiplin yang baik itu dia karena ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mendapatkan, misalkan kalau di TK kita kan biasanya dikasih bintang ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Nah, kalau motivasi dari dalam diri itu adalah proses belajar yang sesungguhnya. Jadi kita belajar itu bukan karena murid belajar itu bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi karena memang kemauan belajar anak itu sendiri kuat ya, berasal dari motivasi intrinsik. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, seperti tadi udah diinginkan di atas. Nih. Di bawah ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekadar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukan pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang cara memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Nah ini yang ketiganya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika guru menerapkan restitusi, dia itu sebetulnya sedang bernegosiasi tentang apa yang akan dilakukan murid atau anak untuk memperbaiki kesalahannya itu ya, jadi bukan dipaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa?
kamu akan terlihat dan terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Yang ininya, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain. Nah ini kelihatan nggak Bu? Tahapan segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan di restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dengan menstabilkan identitas itu dia bertanya kepada murid, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Distabilkan identitasnya atau kepercayaan dirinya mungkin gitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia itu tentunya kan punya alasan kenapa melakukan kesalahan. Nah, bisa dikatakan guru misalkan kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh pertanyaan dari ini validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kenapa dilanggar? Mungkin bisa bertanya seperti itu. Terus yang keduanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di balik kesalahan itu dia pasti punya motivasi kenapa melakukan kesalahan itu. Bisa digali motivasinya, terus cara dia memperbaiki kesalahan itu bagaimana? Bisa kita lakukan dengan ini ya, tahapan segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada jawabannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Betul ya Bu? Kenapa kita memakai helm Bu? Untuk Melindungi dari panas, Hujan. untuk keselamatan, atau ada orang yang memakai helm itu karena takut polisi, takut ditilang ya. Itu biasanya berasal dari motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan ya. Nih, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan nih di sini ada keselamatan dan kesehatan. Kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suatu suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Nah ini kalau kita di sini sudah menerapkan ya Bu ya keyakinan kelas. Asalnya dulu kita memakai kesepakatan kelas, sekarang menjadi keyakinan. Ikrar pertama ikrarnya. Nah, dulunya ikrar, terus kita rubah jadi kesepakatan. Sekarang kita beralih ke keyakinan. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan memakai kata-kata negatif seperti jangan, tidak. Kita rubah ke ini ya, ke kata-kata positif. Misalkan apa coba? Berjalan dalam ruangan, membuang sampah pada tempatnya, cara yang baik. Ya. Nah ini
kerja tuntas. Ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kalau keyakinan kelas itu datangnya dari siapa, Bu? Dari Kan kita bakal Ya, kesepakatan dari banyak pihak ya, tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu kan datangnya dari satu pihak, misalkan dari guru saja atau dari kepala sekolah saja. Kalau keyakinan kelas itu kita beradu pendapat. Kalau misalkan di kelas, misalkan guru dengan murid. Kalau misalkan di sekolah bisa saja ibu guru dengan kepala sekolah diskusi ya. Dengan diskusi kita menghasilkan keyakinan kelas. Langkah yang kedua, mencatat semua masukan para murid dan warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif misalkan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Dirubah sama kita menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Yang keenam, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, atau datanglah tepat waktu, berada di suatu payung yaitu. Nah ini nih, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan. Hormat, keyakinan inilah yang dimaksudkan ke dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Terutama di TK ya, kita memakai berapa ya gitu? 10. Saya 10, tapi jadi dikerucutkan menjadi kalau nggak salah jadi 6. Karena kalau terlalu banyak, nanti anak akan sulit untuk mengingat. Nah ini yang ke-8, setelah keyakinan sekolah atau selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga atau murid. Kalau misalkan kita ingin membuat keyakinan yang menarik bisa dicap dengan tangan ya Bu, kalau di TK menggunakan cat air. Jadi itu menandakan kalau anak tersebut menyetujui keyakinan sekolah itu. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada yang mau ditambahkan atau pertanyaan yang akan kalau bisa mungkin saya jawab, kalau tidak kita sama-sama belajar karena saya di sini berdiri bukan berarti saya tahu, bukan berarti saya menguasai materi ini, tapi kita sama-sama belajar. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Enggak? Kan tadi bertanyanya langsung bertanya dari Barangkali ada yang mau menambahkan, misalkan di sini di paparan saya itu ada yang kurang, misalkan apa? Boleh Bu? Sudah molotov ya? Saya rasa pemahamannya sudah bagus. Tapi apakah keyakinan kelas itu kita sudah benar-benar dilaksanakan? Kalau di TK Salsabila kita alhamdulillah mungkin dengan pembiasaan Bu. Seperti misalkan mencuci tangan.
kalau misalkan anak tidak dibiasakan itu mungkin akan sulit ya. Tapi karena kita di sini terbiasa, jadi setelah melakukan kegiatan kita terbiasa mencuci tangan. Apalagi anak itu ketika mencuci tangan langsung antri. Misalkan kan setelah baris itu anak tidak langsung masuk kelas, tapi ketika mendapat, ayo anak-anak silakan sekarang mencuci tangan, anak langsung antri di depan wastafel, di depan air mengalir, langsung dia mencuci tangan dengan berbaris ke belakang. Jadi mungkin itu salah satu penerapan disiplin positif itu yang pertama lewat pembiasaan antri, pembiasaan cuci tangan, pembiasaan menyimpan tas dan sepatu di tempatnya. Itu bisa dilakukan dengan pembiasaan setiap hari. Jadi akan menimbulkan kesadaran kepada anak bahwa disiplin itu dia tidak mendapat pengaruh dari luar ya, tidak mendapat paksaan, tapi atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Kalau anak-anak di sini sudah ya, Alhamdulillah kalau di sini kita sudah berjalan ya. tapi pas ketika orang tua kumpul, biasanya orang tua yang juga penting. Betul. Biasanya orang tuanya ya. Ketika anaknya mau berbaris, antri, ya. Berarti kita harus mendisiplinkan orang tua. Jadi ada ini, saling ini. Kalau ditegur sama anaknya kan kita nggak terlalu ini. Iya. Betul. Nah, biasanya kalau kita rapat orang tua itu menyimpan sepatunya di depan pintu ya, tidak seperti anak-anaknya. Anak-anaknya sudah tertib misalkan menyimpan di rak sepatu, ketika orang tua rapat malah disimpan di depan pintu ya. Kalah sama anak. Ada lagi Bu? Kadang bubur dilakukan. Biasanya sok full. Jadi anaknya Terkadang ibu gurunya juga suka lupa. Alhamdulillah, tapi di sini di TK Salsabila kita sudah menerapkan disiplin positif ya Bu ya, terutama anak-anaknya. Tapi mungkin ada beberapa kekurangan yang belum bisa anak laksanakan. Misalkan masih ada anak yang berlari di kelas, masih ada anak yang menyimpan tas di mana aja, ketika mau pulang dia bingung, di mana tas aku gitu. Terus pas kemarin saya dimanjakan dengan suami dan anak-anaknya langsung kuning satu sama pentingnya mana aku mau beres deh. Ya, Ada yang ngurus kamu ya udah. ya. Ya udah alhamdulillah dari tahun ke belakang di sini Ya. disiplinnya gitu. Ya, terutama di kelas saya kan kalau misalkan mau pulang itu, ayo anak-anak siapa yang mau bantu Bu Guru. Jadi anak-anak itu ribut mencari sapu dan pengki ketika mau pulang biar kelasnya terlihat rapih lagi. Kalau di anak kobar ada sebagian itu, tapi ada kan pikir mama-mamanya. Oh, jadi mama-mamanya Saya baru. tidak pernah memerintah, mama-mamanya sadar karena anak saya ngaut-ngaut, jadi saya beresinnya. Jadi mama-mamanya sudah menerapkan disiplin positif kalau di Kober ya. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau ada media berantakan gitu, aduh bunyi itu tadi anak saya yang gini, jadi sadar diri itu saya nggak pernah. Mama itu beresin kalau aku lagi sadar juga. Tadi game nulis sendiri Bu. Berarti mas sendiri sekarang lagi boleh mau joget malah punya. Ya. Tadi Bu Ana maaf, tadi juga praktek sholat sama saya di maaf ya nanti kalau di TK sampai tapi kan seperti rakaman sedikit ya raka sama ngaji karena tapi tadi sama ini kalau di yang lainnya kan udah mulai saya minggu kemarin kan mulai di sana alhamdulillah sih makanya tadi juga sebelum berangkat nomor pokoknya ya harus ikut alhamdulillah terus mamanya kan ada kerjasama juga. Alhamdulillah ya Bu ya sudah menerapkan disiplin positif. Ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya mungkin Bu? Sudah cukup? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas masukannya dan juga pertanyaannya. Semoga pemaparan saya ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk ibu guru semua ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih
Dadah.